Bismillahirrahmanirrahim. Wahai kaum muslim, sungguh Anda melihat kejahatan-kejahatan Yahudi di perlintasan Rafah dan di Gaza, bahkan di seluruh Palestina. Sementara para penguasa tidak menggerakkan tentara untuk menolongnya. Bahkan mereka melupakan garis-garis merah mereka dan mencukupkan dengan mediasi Amerika dan para pengikutnya. Wahai kaum muslim, cukup sudah. Kekejaman orang-orang Yahudi menimpa manusia, pohon, dan bebatuan dalam jumlah yang sulit dihitung. Kemudian di sini mereka menyerbu perlintasan Rafah yang dianggap oleh rezim Mesir sebagai garis merah dan tidak akan tinggal diam atas agresi terhadapnya. Namun, warna merah itu berubah menjadi hijau setelah orang-orang Yahudi mendudukinya dan rezim Mesir puas dengan protes. Al Jazeera, Ajil, 12 Mei 2024. Associated Press mengutip seorang pejabat senior Mesir. Mesir mengajukan protes ke Tel Aviv, Washington, dan pemerintah Eropa terkait serangan terhadap Rafah. Dan Al Arabiya Al Hadath telah melansir pada 7 Mei 2024 Masehi, Mayor Jenderal Ali Tifzi, mantan asisten Menteri Pertahanan Mesir, dalam pernyataan khusus kepada Al-Arabian.net dan Al-Hadath.net mengatakan bahwa poros Philadelphia adalah zona penyangga Palestina antara Mesir dan jalur Gaza, menekankan bahwa angkatan bersenjata mengamankan perbatasan Mesir dengan keamanan yang tinggi dan pasukan Israel tidak mungkin mendekatinya karena itu adalah garis merah. Tentara Israel telah mengumumkan hari ini Selasa bahwa telah mengambil kendali penuh atas perlintasan Rafah di sisi Palestina yang memisahkan jalur Gaza dan wilayah Mesir. Dalam operasi militer yang dimulai kemarin, kendaraan militer Israel memasuki poros Philadelphia untuk pertama kalinya sejak tahun 2005. Sebagaimana kolom asap tebal membumbung di daerah dekat perlintasan darat Rafah antara jalur Gaza dan Mesir, seiring Israel mengintensifkan serangan pemboman artileri pada hari Selasa. Wahai kaum muslim, sungguh menyakitkan bahwa Barat, khususnya Amerika, memimpin para penguasa di negeri-negeri kaum muslim dan berfokus pada negara-negara di sekitar entitas Yahudi karena tidak ingin tentara mereka ikut campur dan mengumumkan hal itu dengan mengatakan tidak ada perluasan perang. Barat, khususnya Amerika, sadar akan rapuhnya entitas ini. Entitas ini telah melakukan agresinya selama kurang lebih 8 bulan tanpa mencapai tujuannya. Padahal yang dihadapinya adalah kelompok mukmin yang jumlah dan perlengkapannya jauh lebih kecil. Lalu bagaimana jika tentara kaum muslim ikut campur, bahkan sekalipun hanya mereka yang ada di sekitar Palestina saja? Takbir! Takbir! Inilah yang meresahkan Amerika. Oleh karena itu, para pejabat Amerika berkeliaran di wilayah tersebut untuk mencegah tentara kaum muslim menolong warga Palestina dengan memberikan tekanan kepada para penguasa tentara ini. Atau bahkan tanpa tekanan, mereka telah duduk berhenti dari membebaskan Palestina dari pendudukan Yahudi sejak tahun 1948 dan bukan sejak hari ini. Takbir! Siapapun yang meneliti kejunjungan para pejabat Barat, terutama Amerika, akan mendapati hal itu. Antony Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, hampir tidak meninggalkan wilayah tersebut. Amerika tidak mencukupkan dengan hal itu saja, namun juga mengirimkan kepala intelijennya, William Burns, untuk berkeliling wilayah tersebut selama beberapa hari, memfokuskan dalam turnya pada rezim Mesir dan entitas Yahudi. Takbir! Bahkan meski ia menghentikan perjalanannya di antara keduanya di Qatar, namun fokusnya adalah mengendalikan hubungan antara rezim Mesir dan entitas Yahudi, khususnya dalam masalah Rafah.
Dan hal ini menjadikan apa yang diterbitkan oleh Al-Arabi Al-Jadid pada 8 Mei 2024 memiliki aspek yang patut diperhatikan. Takbir. Sumber-sumber khusus telah mengungkapkan kepada Al-Arabi Al-Jadid bahwa invasi Rafah dan kedatangan kendaraan tentara pendudukan Israel ke poros Philadelphia dan bahkan gerbang Mesir untuk perlintasan Rafah dari sisi Palestina terjadi setelah pihak Mesir diberitahu mengenai hal ini dan dengan koordinasi penuh dari Amerika. Sumber tersebut mengatakan, Direktur CIA William Burns mengatakan operasi tersebut dengan pemimpin Mossad David Barney. Dalam apa yang terjadi pembicaraan telepon antara dia dan Netanyahu, yang mana dalam percakapan tersebut ia menekankan terbatasnya operasi itu. Kemudian Amerika menciptakan apa yang dipuji oleh beberapa penguasa dan sejumlah media tentang adanya perselisihan antara Amerika dan entitas Yahudi, dan bahwa penggunaan senjata Amerika dan oleh entitas Yahudi merupakan pelanggaran hukum. Lincoln menyatakan hal itu tetapi dengan cara berputar-putar dan menipu, namun tidak tersembunyi dari orang-orang yang berakal. Takbir. Allah. Dinyatakan dalam laporan yang disampaikan kepada Kongres. Surat Kabat Al-Khalij 11 Mei 2024, Washington, AFP. Sebuah laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang telah lama ditunggu-tunggu pada hari Jumat mengkritik cara penggunaan senjata Amerika Serikat oleh Israel dalam perang Gaza. Namun tidak ada cukup bukti adanya pelanggaran untuk menghentikan pengiriman. Laporan tersebut mengatakan masuk akal untuk menilai bahwa Israel menggunakan senjata dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum humaniter internasional. Namun Amerika Serikat tidak dapat mencapai hasil yang konklusif. Laporan tersebut menyatakan bahwa meskipun Amerika Serikat percaya bahwa Israel telah berkontribusi dalam bencana kemanusiaan yang sedang terjadi melalui tindakan atau kelambanan, laporan tersebut tidak menyimpulkan bahwa pemerintah Israel dengan sengaja melarang atau membatasi sampainya dan pengiriman bantuan-bantuan ini dan lain-lain. Takbir. Jelas dari manipulasi kata-kata untuk mengutuk dan tidak mengutuk pada saat yang bersamaan. Jelas adanya perhatian untuk mendukung Yahudi dan menipu para penguasa di negeri-negeri kaum muslim dan bahkan tanpa tipu daya. Mereka menuruti perintahnya untuk menunjukkan Amerika di hadapan orang-orang seolah-olah sedang dalam perselisihan dengan entitas Yahudi. Takbir. Allahu Akbar. Wahai kaum muslim, sesungguhnya malapetaka yang menimpa adalah ada pada para penguasa yang berada di bawah kekuasaan kaum kafir imperialis, khususnya Amerika. Mereka mengatakan apa yang dikatakan Amerika dan mereka melakukan apa yang diinginkan Amerika. Mereka menyaksikan jasad para syuhada dengan mata, kepala mereka sendiri, mendengar jeritan anak-anak dan melihat pengungsian orang-orang bersama anak-anak dan istri mereka. Takbir. Allah. Dalam pemandangan yang memilukan hati, para penguasa menyaksikan semua itu dan pendengaran dan penglihatan mereka mengindranya. Namun tidak dirasakan sikap kesatria al-mutasim. Mereka menghalangi tentara dari menolong saudara mereka di Gaza yang remuk. Bahkan mereka berdiri memonitor apa yang terjadi, menghitung para syuhada dan menyebut mereka mati di media mereka. Dan mereka yang paling baik jalannya adalah orang-orang yang memediasi seolah dia pihak yang netral antara entitas Yahudi, musuh Allah dan Rasulnya, dan dengan kaum muslim di Gaza yang diserang di setiap jengkal jalur Gaza. Takbir. Allahu Akbar. Wahai tentara di pasukan kaum muslim, kalian menunggu perintah penguasa untuk memerangi kaum Yahudi dan membebaskan tanah suci, ibarat orang yang mengulurkan tangannya ke air agar air itu sampai ke mulutnya. Namun air itu tidak sampai ke mulutnya. Bersegeralah kalian dan Allah bersama kalian serta umat pengikut kalian. Tidak diragukan lagi, kalian mendengar dan melihat bagaimana musuh kalian memombardir jalur Gaza, baik darat, laut, dan udara. Takbir. Allahu Akbar. Mereka mengubahnya menjadi bumi hangus. Lalu kenapa kalian tidak menolong saudara-saudara kalian atau berperang? Takbir. Allahu Akbar. Wahai tentara di pasukan kaum muslim, tidak adakah di antara kalian orang yang cerdas dan berakal, khususnya di bumi Kinana dan Syam, yang memimpin tentara dan diikuti oleh pasukan lainnya? Mereka bertakbir mengagungkan Allah
dan umat bertakbir mengagungkan Allah dari belakang mereka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lanasnuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi hari kiamat. Quran surat Al-Ghafir ayat 53. Takbir. Allahu Akbar. Sungguh cukup sudah wahai para tentara. Tidak ada lagi uzur untuk orang yang mencari alasan dan tidak ada lagi argumentasi untuk orang yang mencari argumentasi. Tidak cukup kalian menggergetkan gigi kalian karena kemarahan terhadap musuh-musuh kalian tanpa kalian melakukan apa-apa. Tetapi sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang lagi maha bijaksana. Takbir. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aidikum wa yuhzihim wa yansurkum 'alaihim wa yasfi sudura qaumin mu'minin. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka serta melegakan hati orang-orang beriman. Takbir. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.